Halo sahabat semua dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik sahabat, bagaimana kabar sahabat hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan mudah-mudahan selalu bahagia. Oke. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk berbagi pengalaman. Hanya ingin berbagi, tidak bermaksud untuk menggurui ya sahabat. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, saya akan berbagi bagaimana caranya agar toko kita menjadi ramai, mempunyai banyak pelanggan. Nah, di sini sahabat ya, inilah tugas kita sebagai seorang pengusaha toko sembako, sebagai seorang pemilik toko sembako. Apa yang harus kita lakukan agar supaya toko kita menjadi ramai? Nah, baik sahabat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengelola toko sembako agar menjadi ramai pembeli dan mempunyai banyak pelanggan. Yang pertama ialah pelayanan yang maksimal. Baik sahabat, dalam hal ini sebuah pelayanan itu menentukan kualitas dari toko tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus ramah dan senyum. Jadi kita sebagai seorang penjual harus ramah kepada pelanggan kita. Kita harus murah senyum. Apapun masalah yang kita alami, jika kita sudah berjualan, maka hal yang paling utama ialah kita harus bisa tersenyum. Kenapa? Karena dengan senyuman orang yang akan beli menjadi senang, akan merasa puas. Oh, belanja di toko ini orangnya ramah. Jadi tebarkan senyuman. Selain itu, senyum adalah ibadah sahabat ya. Pembeli itu karakternya macam-macam sahabat. Ada yang sabar, kemudian ada yang pemarah. Itu banyak sekali macamnya. Jadi kita sebagai pengelola toko, sebagai pemilik toko, kita harus bisa melayani. Nah, pertama hal yang kita lakukan di saat ada pembeli yang masuk, kita harus responsif. Kita dulu yang tanya. Tanyakan dulu, jangan sungkan, jangan malas. Kita harus tanya. Cari apa ibu? Golek apa mas? Golek apa mbak? Nah, kita harus respon ya, jangan diam saja. Nanti kalau ada yang masuk di toko kita terus kita cuek, ya alamat toko kita akan dijauhi oleh pembeli. Nah, itu untuk poin yang pertama ya sahabat. Baik sahabat, untuk poin yang kedua yaitu kelengkapan barang. Nah, di sini barang yang lengkap itu adalah termasuk salah satu usaha, salah satu cara agar toko kita menjadi ramai. Karena apa? Jika barang kita lengkap, maka pembeli akan merasa senang, akan balik lagi. Tapi beda halnya jika barang kita banyak yang kosong, maka pembeli yang akan masuk, pembeli yang akan beli, setiap mereka mencari barang yang ingin dibeli, jawabannya tidak ada. Nah, itu akan menjadi bumerang ya bagi kita sendiri. Termasuk saya sendiri, saya pribadi sangat menjaga stok agar supaya barang kita selalu ada. Nah, stok itu tidak perlu banyak sahabat. Meskipun cuma 2 pieces atau 3 piece, itu enggak apa-apa. Yang penting barang kita itu banyak macamnya, banyak pilihannya. Jadi enggak harus stok kita harus banyak, enggak. Jadi keanekaragaman barang itu banyak pilihannya, banyak jenisnya. Nah, jadi jangan sampai kita
menyetok barang terlalu banyak, tapi barang tersebut bukan barang yang cepat laku. Akhirnya perputaran modal kita akan terhenti di situ. Nah, itu sangat penting ya sahabat. Nah, caranya agar supaya barang kita lengkap, kita harus catat setiap pembeli yang tanya, "Mas, ada barang ini?" "Oh, belum ada Mbak, besok ya." Nah, itu kita catat manual, enggak apa-apa. Saya sendiri, pengalaman saya pribadi begitu ya sahabat. Jadi setiap ada orang cari apa nggak ada, saya catat dan saya bilang ke pelanggan, "Mohon maaf Bu, insya Allah besok akan saya carikan barangnya, besok datang lagi ke sini ya." Pasti mau. Nah, itu yang poin kedua. Kemudian untuk poin yang ketiga sahabat, harga jual. Nah, di sini harga jual itu sangat berpengaruh ya sahabat. Jangan sampai kita menjual produk kita terlalu mahal. Itu sangat berbahaya. Minimal kita jual itu sama dengan harga pasaran. Itu sama, minimal sama. Jangan sampai kita terlalu mahal jualnya. Lebih-lebih kita bisa memberikan harga yang murah ya sahabat. Contoh, kita mencari barang-barang promo di minimarket, biasanya seperti Alfamart, Indomart, itu banyak ya sahabat, promo minyak, promo deterjen, ada lagi pencuci piring. Nah, saya pribadi sering ambil di sana. Caranya kita minta nomor handphone ya petugas yang di sana, dari pramunya atau siapanya. Kita minta nomor HP, nanti kalau ada promo tolong dikabari. Nah, itu nanti di WA sahabat. Jadi dari sana kita bisa mencari barang yang lebih murah, sehingga kita memberikan harga promo ke pelanggan-pelanggan kita. Untuk poin yang keempat, yaitu perhatikan kualitas barang dagangan kita. Artinya begini sahabat, jangan sampai kita menjual barang yang sudah tidak layak jual. Contohnya di sini seperti tepung terigu. Nah, kalau tepung terigunya udah rusak, udah ada kutunya, apalagi sudah ada ulatnya, naudzubillah ya, jangan sampai kita jual ke pelanggan kita. Apa akibatnya? Akibatnya nanti bahaya. Akibatnya pelanggan yang beli itu akan ngomong ke pelanggan yang lain dari mulut ke mulut. Wah, itu bahaya sekali sahabat. Mereka akan bilang, "Ojo tuku nang kono, jangan beli di sana. Itu barangnya tidak menjaga kualitasnya, barangnya tidak bagus." Itu mohon dijaga ya sahabat. Jadi mending kalau sudah seperti itu kita buang saja, jangan dijual. Mending kita rugi tidak seberapa daripada kita kehilangan pelanggan. Oke sahabat, untuk poin yang kelima ini adalah kita harus jujur. Kenapa kita harus jujur? Iya sahabat, karena dari sinilah orang-orang akan mempercayai kita, akan percaya kepada kita. Oh, toko ini orangnya jujur. Contoh kejujurannya yang pertama dalam hal timbangan. Di saat kita mengemas suatu produk, menimbang gula, terigu ataupun minyak, jangan sampai kita mengurangi timbangan, mengurangi berat produk tersebut. Selain kita mendapatkan dosa, di sisi lain kita akan dijauhi oleh pelanggan. Ya mungkin sekali dua kali nggak akan ketemu, tapi akhirnya mereka akan tahu sendiri, sebaik-baik bangkai ditutup akan tercium juga. Nah, itu sangat bahaya sekali. Hindari hal-hal seperti itu. Kemudian ada kejujuran lagi di saat kita itu transaksi. Contoh begini ya sahabat, ada orang beli, kemudian uangnya lebih ternyata. Nah, itu kita harus ngomong, "Bu, uang sampean lebih, uang ibu lebih 10.000, lebih 20.000, itu kembalikan."
Ada lagi pengalaman saya sahabat, orang beli terburu-buru, kembaliannya nggak diambil. Padahal banyak, saya sering ada juga kembalian yang sampai 70.000. Orangnya langsung pergi. Ya langsung saya kejar, Bu, uangnya ini kembaliannya belum diambil. Oh iya terima kasih gitu ya sahabat. Jadi jangan sampai kita tidak jujur ya. Baik sahabat, untuk poin yang keenam yaitu menjaga kebersihan dan kerapian toko. Nah, ini nilai plus ya bagi toko kita. Jika toko kita bersih, jika toko kita rapi, siapa sih yang nggak senang masuk di toko kita? Nah, itu kita harus istiqomah ya sahabat. Kita harus disiplin dalam menjaga kebersihan toko. Pagi baru buka toko. Kalau saya begini, jadi malam sebelum tutup toko itu toko disapu dulu, dibersihkan dulu. Kemudian barang-barangnya kita rapikan. Kalau ada yang kosong kita cari di gudang, kalau ada di display, seret. Kalau nggak ada dilebarkan. Nah, jadi dikontrol dari semua rak ya. Kita gilir dari rak minuman, rak snack, rak mie instan, minyak goreng, deterjen, itu semua digilir. Bagi yang barang-barangnya ke belakang itu dimajukan satu persatu, ditata sedemikian rupa agar tokonya rapi. Nah, setelah selesai tutup toko, besok di saat buka toko barangnya sudah siap, barangnya sudah rapi, tokonya bersih, kita siap melayani konsumen. Kemudian poin yang terakhir sahabat ya, poin yang ketujuh. Ini paling penting. Kenapa? Ya, poin yang ketujuh yaitu disiplin dalam menjalankan ibadah. Agama apapun, kita harus taat beribadah kepada Sang Pencipta. Kenapa? Ya karena niat kita yang pertama cuman itu sahabat ya, kita hidup di dunia ya hanya sementara. Jadi hidup yang kekal abadi nanti di akhirat ya. Selain kita menjalankan usaha, kita juga harus taat beribadah kepada yang menciptakan kita. Terkhusus untuk umat muslim, saya pribadi ya sahabat, saya cuman saling mengingatkan, jalankanlah sholat 5 waktu, jangan sampai bolong. Ya, ini untuk saya pribadi, dan apabila bermanfaat untuk hal ibadah, tolong jangan sampai ditinggalkan kewajiban kita sebagai umat muslim. Lakukan apa yang semua diperintahkan dan jauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya rezeki kita menjadi berkah, hidup kita menjadi indah dan tidak ada masalah. Baik sahabat, itulah tadi 7 poin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan untuk para subscriber, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu dapat pahala. Karena subscribe itu gratis. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.